Jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh melawan. Jangankan menantu presiden, menantu malaikat pun kita lawan. Kini, publik menunggu, seperti bulan yang menanti mentari pagi. Bagaimana respons istana? Bagaimana rakyat menilai? Dalam dunia politik yang sering penuh teka-teki, pernyataan Edi Rahmayadi ini mengingatkan kita bahwa suara seorang pemimpin, sekecil apapun, bisa menjadi gemuruh di telinga banyak orang. Bagaimana menurut Anda? Ketika kata-kata Edi Rahmayadi menelan tuannya. Dalam politik, pemimpin bukanlah mereka yang paling keras berbicara, tetapi mereka yang paling dekat dengan hati rakyat. Edi Rahmayadi mungkin kalah, tetapi ia meninggalkan pelajaran besar. Kata-kata adalah pedang bermata dua, dan hanya pemimpin bijak yang tahu cara menggunakannya dengan benar. Edi Rahmayadi kalah dalam pilkada, ketika kata-kata jadi bumerang politik. Langit politik Sumatera Utara meredup, membawa kabar yang menggemparkan. Edi Rahmayadi, mantan gubernur Sumatera Utara yang pernah melontarkan pernyataan tajam, jangankan menantu presiden, menantu malaikat pun kita lawan, kini harus menelan pil pahit kekalahan. Dalam pilkada 2024, ia takluk di hadapan sosok yang ia tantang dengan kata-katanya sendiri, menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution. Panggung politik yang dahulu ia dominasi kini berubah menjadi arena penuh bisik-bisik. Seperti pepatah, siapa yang menabur angin, akan menuai badai. Kata-kata Edi yang pernah mengguncang publik ini seolah menjadi bumerang, kembali menghantam dirinya dengan keras. Sebuah kekalahan yang syarat makna. Kekalahan Edi Rahmayadi tidak hanya soal angka-angka di kotak suara. Ini adalah simbol dari pergulatan ego politik melawan kenyataan. Ucapannya yang penuh retorika pernah menggemakan keberanian, tapi pada akhirnya ia seperti burung yang terbang terlalu tinggi dan kehilangan keseimbangan. Bobi Nasution, di sisi lain, tampil seperti sungai yang mengalir tenang namun pasti. Ia tidak membalas kata-kata Edi dengan retorika serupa. Sebaliknya, ia membangun narasi kepemimpinan yang santun, modern, dan membumi. Para pemilih melihat Bobi sebagai sosok yang menawarkan harapan baru, sementara gaya Edi yang penuh gebrakan justru terasa terlalu keras di hati sebagian rakyat. Narasi politik yang berbalik arah. Pada awalnya, banyak yang mendukung pernyataan Edi sebagai bentuk keberanian melawan dinasti politik. Namun, perlahan, persepsi itu berubah. Ucapannya dianggap tidak hanya menantang seseorang, tetapi juga mencerminkan sikap yang dinilai kurang bijaksana. Sebagai pemimpin, Edi dianggap lebih sering menggunakan kata-kata tajam daripada menawarkan solusi konkret. Bobi, di sisi lain, mengubah persepsi tentang menantu presiden. Ia tidak hanya menjadi perpanjangan tangan Jokowi, tetapi juga membuktikan kapasitasnya sendiri sebagai pemimpin muda. Seperti angin yang meniup daun, ia memenangkan hati rakyat tanpa perlu menggembar-gemborkan kekuatan atau kekuasaan. Pelajaran dari kekalahan Edi. Kekalahan ini mengajarkan satu hal yang sederhana namun penting. Dalam politik, kata-kata adalah pedang bermata dua. Retorika tajam bisa menarik perhatian, tapi jika tidak diiringi dengan kebijakan yang nyata, itu hanya akan menjadi bayang-bayang kosong yang hilang diterpa angin. Edi Rahmayadi mungkin seperti pohon besar yang tumbang, namun ia tetap memiliki peluang untuk bangkit. Kekalahannya ini bukan akhir, melainkan momen refleksi untuk memahami bahwa dalam politik, rakyat bukan hanya mencari pemimpin yang kuat dalam ucapan, tetapi juga dalam tindakan. Sementara itu, Bobi Nasution melangkah ke depan, membawa harapan baru bagi Sumatera Utara. Kemenangannya menunjukkan bahwa strategi diam dan kerja nyata masih menjadi senjata paling ampuh dalam memenangkan hati rakyat. Dan publik akan terus mengingat satu pelajaran penting dari peristiwa ini. Dalam politik, kata-kata besar tanpa tindakan nyata hanyalah debu yang hilang ditiup angin perubahan. Pernyataan Edi Rahmayadi ibarat kuda liar yang berlari di padang luas, tak ada yang tahu kemana arahnya. Apakah ini cerminan keberanian seorang pemimpin untuk berdiri sendiri, atau justru tanda kesombongan yang menutupi kerendahan hati? Kini, publik menunggu, seperti bulan yang menanti mentari pagi. Bagaimana respons istana?
Bagaimana rakyat menilai? Dalam dunia politik yang sering penuh teka-teki, pernyataan Edi Rahmayadi ini mengingatkan kita bahwa suara seorang pemimpin, sekecil apapun, bisa menjadi gemuruh di telinga banyak orang. Bagaimana menurut Anda? Jangankan mantunya presiden, sama mantunya malaikat pun kalau boleh dilawan.